Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi ya guys. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Kita akan membahas materi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ini merupakan bab 6 ya. Untuk semester kelas 10 semester 2 ini. Baik, kita lanjutkan peta konsep tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Itu akan mempelajari tentang operasi fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi. Untuk video kali ini kita akan membahas operasi fungsi saja ya. Tapi apa saja sih yang akan dipelajari di operasi fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi ini? Nah, operasi fungsi itu membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari fungsi ya. Terus komposisi fungsi itu akan membahas tentang sifat-sifat komposisi fungsi dan fungsi komposisi itu sendiri. Dan untuk inverse fungsi itu akan membahas tentang sifat-sifatnya dan inverse fungsi komposisi serta fungsi inverse. Baik, untuk syarat yang harus kita punyai ya, ini ya, kita harus ingat tentang fungsi. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Ya, fungsi adalah anggota himpunan relasi khusus ya, yang menghubungkan antara setiap anggota himpunan domain dengan setiap anggota himpunan kodomain. Contohnya seperti yang sudah kamu pelajari di SMP dulu ya. Kita lanjutkan yang syarat yang kedua apa? Nah, ini kita harus mengenal domain, kodomain, dan ring. Apa domain itu? Domain itu ada yang nyebut adalah daerah asal ya. Kodomain itu disebut juga daerah kawan atau lawan. Dan ring merupakan anggota kodomain yang dipilih oleh domain. Yang berikutnya di sini ada ini misalkan fungsi fx itu 2x plus 3x. Tentukan domain dan ring fungsi itu. Seperti materi yang kemarin, domainnya apa ini? Domainnya adalah setiap x anggota himpunan bilangan real. Jadi semua bilangan real memenuhi. Ringnya bagaimana? Ringnya juga sama. Setiap y elemen bilangan real. Baik, untuk yang B, F0 berarti artinya 0 itu adalah domain ya. Kalau domainnya 0, maka F0 nya berapa? F0 itu berarti ringnya. Ringnya berapa? Ringnya adalah 2. Kalau F-3 atau domainnya -3, maka ringnya berapa itu? 2 dikurangi 9 ya. Dikurangi 9 min 7 ya jadinya. Kalau Ft itu berarti kita menggunakan domain T, maka Ft sama dengan 2 plus 3T. F1 min T kuadrat itu berarti domainnya 1 min T kuadrat. Maka F1 min T kuadrat sama dengan 2 ditambah 3 dikali 1 min T kuadrat sama dengan 2 ditambah 3 dikurangi 3T kuadrat. Nah, itu yang harus kamu kuasai ya untuk syaratnya.
Nah, fungsi dan sifat-sifatnya. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dalam hal ini setiap X elemen A dipasangkan dengan tepat satu Y elemen B. Jadi dipasangkan tepat satu. Jadi anggota A hanya memilih satu, anggota B ya. Memilih satu, nggak boleh memilih lebih dari satu. Jadi setiap anggota A hanya memilih satu, tidak boleh memilih lebih dari satu. Contohnya seperti ini ya. Terus selanjutnya misalkan himpunan A min 1 min 2 min 1 0 1. Coba kita lihat tadi gambarnya tadi ya. Nah, di sini anggota himpunan A-nya adalah min 2 min 1 0 1 itu adalah domainnya ya. Terus min 3 0 3 itu adalah kodomen atau anggota daerah lawan ya. Nah, di sini setiap anggota A memilih 1, min 2 milih 0, min 2 hanya memilih 0, min 1 hanya memilih 0, 0 hanya memilih 3, 1 hanya memilih 3. Jadi setiap anggota A hanya memilih satu anggota B. Nah, dari sini kita dapatkan ringnya adalah 0 dan 3. Ringnya 0 dan 3. Jadi ini ya. Itu adalah daerah asalnya, min 2, min 1, 0, 1 itu daerah asal. Daerah kawannya, min 3, 0, 3 daerah hasilnya atau ring 0, 3. Baik, untuk sifat-sifat fungsi subjektif itu fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi surjektif jika ring F sama dengan B. Ring F, ringnya itu sama dengan B. Ini ya, gambar di bawah ini merupakan fungsi subjektif karena setiap kodomen mempunyai pasangan atau ring fungsi F ya sama dengan B. Jadi semua anggota B terpilih ya. Semua anggota B terpilih. Itu surjektif. Kalau injektif, fungsi injektif adalah fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi injektif jika A1, A2 anggota himpunan A dan A1 tidak sama dengan A2, maka berlaku F A1 tidak sama dengan F A2. Gambarnya misalnya seperti ini untuk fungsi injektifnya. Setiap anggota himpunan domain fungsi berbeda mempunyai peta yang berbeda pula. Nah, seperti ini. Jadi setiap anggota domain memilih tempat satu anggota kodomen. Tapi ada anggota kodomen yang tidak terpilih yaitu 4. Jadi tidak terpilih semuanya. Kan ada perbedaan anggota di situ ya. Nah, itu injektif. Terus yang ketiga namanya fungsi bijektif. Fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi bijektif jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi subjektif dan injektif. Jadi ini gabungan dari subjektif dan injektif. Gabungannya itu semua anggota himpunan kodomen dan kodomen itu jumlahnya sama. Seperti ini. Ya, gambar berikut merupakan fungsi subjektif karena ring fungsi F sama dengan kodomen fungsi F atau RF sama dengan B. Nah, itu tentang sifat-sifatnya ya, ada 3 ya, subjektif, injektif, dan bijektif. Nanti akan kita sering pakai adalah yang bijektif ini.
Contoh ini, tentukan jenis fungsi f memetakan R ke R. R adalah himpunan bilangan real yang didefinisikan dengan fx sama dengan 2x. Kita jawab misalkan ini ya. Untuk setiap bilangan real A, maka pasti akan mendapat satu pasangan bilangan real, yaitu 2A. Jadi misalkan domainnya itu A, maka nanti ringnya adalah 2A. Itu maksudnya ya. Kalau domainnya B, ya berarti FB sama dengan 2B. Dan seterusnya. Terus demikian pula untuk setiap anggota kodomen mendapatkan pasangan bilangan real dari domain ya, seperti tadi ya. Nah, terus yang ketiga nih, artinya setiap bilangan real 2A pasti akan ditemukan bilangan real A dalam domain ya. Terus ini jadi fungsi tersebut bersifat injektif dan surjektif atau bijektif. Jadi kalau misalkan anggota domain memilih anggota kodomen, misalkan dibalik anggota kodomen memilih anggota domain, itu sama. Karena sama itu disebut bijektif. Jadi ke kanan sama ke kiri, arah kanan sama kiri itu sama saja. Nah, sekarang kita masuk operasi aljabar pada fungsi. Wah, ini sudah mundur dulu nih, gak apa-apa lah. Ya. Misal diberikan suatu fungsi fx dan gx jika df domain fungsi f dan dg domain fungsi g. df irisan dg tidak sama dengan himpunan kosong. Ya, ini himpunan kosongnya agak berpindah tempat sedikit ya. Jadi itu 0 dicoret itu adalah himpunan kosong. Maka dapat ditulis operasi aljabar untuk fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama di sini fx plus gx f plus gx itu sama dengan fx plus gx. Terus operasi yang kedua f min gx sama dengan fx min gx. Yang ketiga f kali gx sama dengan fx kali gx. Yang keempat f per g x sama dengan fx per gx, dimana gx nya tidak boleh sama dengan 0. Itu operasinya ada 4 berarti ya, plus min kali dan bagi. Contohnya diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 1 dan f plus g x sama dengan x kuadrat plus 5. Tentukan gx. Jawabnya kita tulis dulu ya, f plus gx itu definisinya adalah fx ditambah gx. Nah, maka kita substitusikan aja f plus gx itu kita substitusikan menjadi x plus x kuadrat plus 5 sama dengan fx nya x kuadrat plus 3x min 1 ditambah gx. Nah, kita buat seperti ini. Maka gx nya bisa kita tulis sama dengan x kuadrat plus 5 dikurangi x kuadrat min plus 3x min 1. Maka kita dapatkan gx sama dengan x kuadrat plus 5 min x kuadrat min 3x plus 1. Jadi gx sama dengan min 3x plus 6. Nah, jadi seperti itu caranya. Nah, mungkin sampai di sini saya sampaikan terima kasih. Tetap belajar di rumah ya, jaga kesehatan dan olahraga, tetap semangat di rumah saja. Dan tugasnya untuk kalian adalah ini tugasnya. Ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Kalau yang sudah, silakan dikumpulkan di kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.